Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan menceritakan bagaimana seorang anak laki-laki berusia 18 tahun yang berasal dari Finland, New Jersey, berakhir di penjara karena telah membunuh tetangganya sendiri akibat haus akan ketenaran, haus akan konten di TikTok. Ini kayak serem banget sih ketika TikTok bisa menyebabkan orang obses banget pengen mengganggu tetangganya kayak oh my god. So kalau kalian penasaran gimana ceritanya, jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan ini rada sedikit mikir, rada berat, makanya kalian harus nyimak ceritanya bener-bener ya. Jadi langsung aja kita ke pembahasannya. So, rangkaian peristiwa ini akan menjadi sebuah cerita yang tragis. Jadi awalnya masalah ini tuh dianggap yang masalah sepele yang biasa aja, hingga akhirnya berubah menjadi masalah yang lepas kendali dan tidak bisa dihentikan. Jadi awalnya ini ada seorang anak laki-laki berusia 16 tahun yang bernama Zachary Latham. Nah dia ini baru aja pindah ke rumah kakek neneknya di jalan Thornhill, Finland di New Jersey sana. Nah setelah dia pindah dia langsung kayak mencium aroma-aroma pengen bertengkar sama tetangganya gitu loh. Dan dia ini bertengkar sama Mr. Durham, which is rumahnya tuh kayak sebelahan deket banget gitu loh. Hingga suatu ketika si Mr. Durham ini mengadu sama kakek neneknya si Zach kalau si Zach ini nyetirnya sembrono, sembarangan. Ya maklum lah karena si Zach itu baru pertama kali menerima SIM-nya. Jadi ya wajar aja kayak anak baru ketemu mobil jadi kayak ugal-ugalan nyetirnya di jalanan. Cuma kan tetap aja mengganggu kenyamanan di sekitar komplek rumahnya. Tetapi setelah pembicaraannya dilakukan antara Mr. Durham bersama kakek neneknya si Zach, terus si Zach-nya tuh dinasehati sama kakek neneknya kayak please dong, tolong dong hentikan, jangan nyetirnya gila-gilaan, kasihan tetangga lu merasa terganggu, gitu kan. Terus kakek neneknya itu juga memaksa si Zach untuk meminta maaf ke Mr. Durhamnya langsung. Tetapi sepertinya permintaan maafnya si Zach ini nggak tulus, nggak sungguh-sungguh. Karena setelah itu si Zach tuh berulah lagi, mengulangi kesalahan yang sama. Jadi ya dia kembali lagi ugal-ugalan, sembrono di jalanan, kayak gitu guys. Lalu Mr. Durham nih melihat kalau Zach ini kayaknya bener-bener gak peduli dan gak belajar akan kesalahan sebelumnya. Dan sejak saat itu, si Zach ini bener-bener dicap jelek oleh Mr. Durham ini. Dan saat itulah semuanya dimulai, hingga akhirnya terjadilah pertengkaran, pertumpahan darah yang akhirnya menghilangkan nyawanya si Mr. Durham. Tapi kematian Mr. Durham ini nggak tiba-tiba langsung mati gitu, enggak, ada prosesnya dulu. Tapi yang perlu kalian tahu, perselisihan ini tuh berlangsung selama 2 tahun. Which is pas waktu pertama kali si Zach Latham ini sampai ke rumah kakek neneknya di usia 16 tahun, sampai memasuki ke usia 18 tahun tuh mereka masih berselisih. Mulai dari pertengkaran-pertengkaran kecil, argumentasi, terus sempat berkelahi kecil gitu loh. Dan si Zach ini nggak cuma berselisih sama si Mr. Durham ini, tapi sama seluruh keluarganya. Seperti bom waktu yang tiba-tiba bisa meledak kapan aja ya. Seperti inilah yang bisa digambarkan sama si Zach sama Mr. Durham ini. Misalnya sebulan sebelum pembunuhan itu, pada tanggal 6 April, si Zach sama si istrinya Mr. Durham yang bernama Catherine ini sempat adu argumen gitu loh. Dan di video itu si Zach merekam perkelahian dia sendiri, dimana di video itu si Zach ini kayak ngata-ngatain si Catherine dengan sebutan kayak hey Karen, padahal kan namanya bukan Karen, melainkan si Catherine. What are you gonna do, Karen? That's not my name, so get my name straight. Go ahead. You okay, Karen? Go ahead, get my tag. Go. Get my tag, Karen. My name is not Karen, so get my name straight. Get my tag, it's okay. A45MFA. Sir. Nah si Catherine ini tuh kesel karena cara mengemudinya si Zach ini sangat liar gitu loh guys. Dan akhirnya si Zach itu memposting video pertengkaran mereka tadi di TikToknya dan langsung viral dan ditonton lebih dari 3 juta penonton di TikToknya. Tapi yang bikin anehnya itu, kolom komentar di videonya itu malah banyak yang support, banyak yang mendukung perbuatan si Zach ini. Malah ada yang komentar kayak,
lempar aja tuh rumahnya pakai telur, atau enggak kayak ayo dong terus ganggu tetangga lo gitu. Nah, karena si Zack ini banyak yang nge-support, makanya si Zack ini merasa star syndrome, merasa kayak pengen terus bersinar, dan akhirnya dia berpikir untuk mencari cara baru gimana caranya dia mengganggu tetangganya itu. Dan beberapa hari kemudian si Zack ini sempat berhenti, sengaja nih berhenti di dekat rumahnya si Mr. Durham ini, terus tiba ngata-ngatain si Catherine dengan sebutan kayak, "Hai Karen, video gue viral nih di TikTok," kayak gitu. Dan gak hanya itu guys, jadi ada video TikTok lainnya di mana si Zack ini sempat berkelahi sama anaknya Mr. Durham bernama William Durham yang berusia 21 tahun itu. Nah, di video itu sempat si anaknya itu, si William itu kayak nyamperin si Zack, kayak maksa, "Ayo lo turun dari mobil, ayo turun," kayak gitu. Dan kemudian si Zack itu membalasnya dengan mengatakan bahwa dia tuh bersenjata pisau gitu loh guys. Jadi ya nggak jadi tuh adu baku hantamnya. Dan video itu di-upload di TikTok si Zack lagi-lagi, dan diberi caption, "Anak Karen menemukan video viral gue di TikTok dan mencoba menyeret gue keluar dari mobil." Dan menurut artikel yang aku baca, polisi ini sempat menanggapi dari kejadian itu tadi dan sempat menyita rekeningnya si Mr. Durham sama si Zack Latham ini. Cuma nggak ada tindakan lanjut dan nggak ada apa-apa gitu guys. Lalu menurut investigasi dari artikel yang aku baca tadi, si Zack ini sering kayak lewat rumahnya Mr. Durham sambil kayak ngata-ngatain, berteriak gitu loh guys. Jadi kan ini sangat mengganggu banget. Tetapi setelah aku membaca beberapa artikel tentang siapa sih Zack Latham ini, tapi aku nggak bisa menemukan kayak sejarah dia lebih dalam lagi gitu guys. Tapi setelah aku telusuri, ternyata si Zack Latham ini pernah dibebaskan saat usianya 17 tahun. Dan dia menjadi tentara penjaga nasional gitu pada saat usianya 18 tahun. Ini sangat berbanding berbalik sih. Karena kan kalau menjadi seorang tentara nasional, kan tugasnya menjaga negara, menjaga keamanan, melayani masyarakat. Bukan malah mengganggu tetangganya dengan sangat-sangat kayak, ini udah kelewatan batas. Dan kalau kalian lihat video TikToknya, itu menunjukkan banget kalau si Zack ini adalah sosok yang egois, yang sombong, yang kayak anak alay gitu loh guys, ngerti gak sih? Dan dia juga sering banget kan pamer-pamer tentang mobilnya, bikin video depan mobilnya. Terus pertanyaanku, bagaimana dia bisa mendapatkan mobil yang mahal saat usianya 17 tahun? Ya maybe duit bokapnya kali tajir. Dan rupanya si Zack ini punya sejarah yang cukup kelam gitu kan. Dia pernah terlibat kayak perkelahian sederhana, ancaman teroristik, dan kenakalan-kenakalan di saat usianya remaja. Jadi jelas kita bisa menyimpulkan bahwa si Zack ini adalah pembuat onar dan emang tukang cari masalah aja. Dan kalian tahu apa yang udah dilakukan sama Mr. Durham dan keluarganya? Ya, si Mr. Durham ini sempat kayak membawa kasus ini tuh ke meja pengadilan. Cuma polisi tuh menolak gara-gara pengadilannya tutup karena COVID-19. Kayak, what? Seperti yang dikatakan pengacaranya Mr. Durham ini, si Mr. Durham ini sempat kayak meminta bantuan beberapa kali sama polisi di Finland. Cuma polisinya itu kayak beralasan gak bisa menandatangani pengaduannya si Mr. Latham ini kepada si Zack dengan alasan pengadilan tutup gara-gara COVID-19 ini. Kayak, what? Kayak gak masuk akal gitu loh guys. Maksudnya ini warga negara ini butuh dilindungi, butuh bantuan gara-gara dia terus diganggu, diteror sama tetangga gilanya ini. Ya masa nggak bisa ngebantu, karena kan kita sebagai warga negara kan punya hak untuk dilindungi gitu kan. Lalu pengacaranya si Mr. Durham ini sempat mengatakan bahwa sebenarnya ada beberapa polisi dan pengacara yang tinggal di daerah tersebut tahu masalahnya, tahu masa lalunya si Zack. Cuma mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, seperti video yang di-upload sama si Zack ini sempat dibenarkan. Polisinya ngomong sendiri bahwa walaupun dia punya bukti, dia tahu kejadiannya, si polisi tuh nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak bisa diadili gitu loh. Kan aneh banget ya polisi begitu guys. We would arrest you. But you won't do anything even though you saw video proof, correct? Correct. Okay.
for your video. That is correct. Thank you. Say what's up, TikTok. TikTok? Yeah, say what's up. What's TikTok? Jadi pertanyaannya, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian udah melakukan cara yang benar, yaitu lapor ke polisi, pengadilan, tapi ternyata tidak ada yang bisa membantu kalian? Ya kalian harus mau gak mau harus bertindak sendiri, harus menghadapi dengan nyawa kalian kan. Dan kejadian ini tuh udah berlangsung selama 2 tahun. Bayangin saat Zack usianya 16 tahun sampai 18 tahun, 2 tahun. Ini tuh terus diganggu terus guys. Ya makanya ya emosi lah. Hingga akhirnya pada 4 Mei si Zack ini berulah lagi dengan membelokkan mobilnya ke sisi jalan, di mana pada saat itu ada anak laki-lakinya si Mr. Durham yang lagi naik sepeda. Hingga akhirnya Mr. Durham ini merasa udah cukup bersabar dan memutuskan untuk menghadapi si Zack layaknya laki-laki dewasa, karena mengingat usia Zack ini udah 18 tahun. Lalu setelah itu si Zack ini sempat mau mukul anaknya si Mr. Durham ini. Cuma sama Mr. Durham tuh langsung kayak dihalangin gitu loh. Sementara di kejadian itu ada si Catherine, istrinya si Mr. Durham, yang merekam kejadian itu ya buat bukti lah. Sembari si Catherine itu kayak marah-marah sama si Zack gara-gara videonya yang viral di TikTok itu. Ya iyalah, marah-marah, jelas video keluarga dia ada di TikTok, terus orang-orang netizen malah menyalah-nyalahkan, ngata-ngatain keluarganya si Mr. Durham, ya jelaslah marah. Lalu akhirnya si Zack ini kayak menyikut si Catherine hingga teleponnya jatuh, dan langsung si Zack itu kabur naik mobilnya pulang ke rumah. Dan ketika si Zack Latham ini sudah sampai di rumah, lalu istrinya, ya dia udah menikah guys saat usianya 18 tahun. Cepet banget ya. By the way, istrinya itu bernama Sarah Latham. Nah si Sarah ini ngevideoin kejadian gitu loh. Kenapa? Karena tiba-tiba keluarganya si Mr. Durham ini kayak berbondong-bondong ke rumahnya si Zack ini. Kayak pengen menyelesaikan masalah karena udah frustasi diganggu terus-menerus. Lalu si Sarah ini sempet kayak memberitahu lah, kayak ngancem sama anak-anaknya si Mr. Durham yang ujuk-ujuk datang ke rumahnya kayak, jangan main-main lo, awas lo kayak gitu. Lalu nggak lama kemudian si Mr. Durham ini nyampe di rumahnya si Zack. Dan kalian tahu si Zack kan udah nyampe duluan kan di rumah. Dan dia tuh sempet udah mengantongin beberapa pisau dan pistol listrik di tangannya gitu. Dan akhirnya si Zack ini keluar dari rumahnya untuk menghadapi keluarganya Mr. Durham ini. Jelas si Zack ini kayaknya udah siap banget gitu guys. Hingga akhirnya si Zack ini menembakkan pistolnya ke atas, kayak mungkin pertanda kalau pertarungan akan segera dimulai. Lalu dengan sigap si William Durham, anaknya si Pak Durham ini, langsung meraih pistol yang digenggam sama si Zack dan langsung menebas tangan si Zack dengan pisau yang dibawanya. Tapi akhirnya si Zack ini mundur ke garasinya. Dan disinilah hal-hal gila mulai terjadi. Akhirnya Mr. Durham ini ngikutin Zack ke garasi. Dan di garasi ini terjadi kayak pertengkaran kecil, argumen-argumen, perkelahian gitu yang tidak bisa dihindarkan. Hingga akhirnya sayang seribu sayang, akhirnya si Mr. Durham ini kayak ditikam oleh Zack di bawah ketiaknya dan menusuk paru-parunya hingga luka yang sangat-sangat fatal. Oh my god, ini sangat-sangat sedih dan sangat-sangat kasihan guys, karena ini satu keluarga akhirnya kalah sama anak 18 tahun dan kehilangan ayahnya, kan kayak kurang ajar banget ya guys. Dan pengacara Mr. Durham ini mengatakan bahwa seluruh kejadian ini tuh cuma pengen mengambil atau mendapatkan reaksi dari netizen, dari orang-orang. Dan emang niatan si Zack ini pengen di-upload di TikTok dan pengen famous aja gitu loh. Jadi kayak ini sih kejadian itu kayak disengaja banget. Tapi ya pada akhirnya si Zack ini didakwa atas pembunuhan tingkat pertama setelah si Zack ini kayak membela dirinya kalau apa yang dia lakukan ini ya cuma bela diri gitu loh. Apaan sih gitu kan. Lalu si istrinya, si Mrs. Durham bersama anak-anaknya ini didakwa karena serangan sederhana dan masuk ke rumah orang tanpa izin. Lalu pengacaranya si Mr. Durham ini
pengen ngajuin banding lah terhadap hukuman si Mrs. Durham sama anak-anaknya. Karena apa? Karena kejadiannya itu dari awal sampai akhir itu emang sengaja si Zack ini pengen sengaja menarik Mr. Durham ke dalam perangkatnya hingga sampai ajalnya menjemput ya demi famous di TikTok itu. Lalu si istrinya si Zack Latham ini, si Sarah Latham ini yang merekam seluruh kejadiannya di handphone itu tadi mengatakan bahwa dia melakukan itu memang karena disuruh Zack dan memang pengen famous di TikTok dan ada niatan ya videonya itu akan diupload di TikTok supaya terkenal, mendapatkan viewers yang banyak. Itu kan gila banget kan. Lo pengen famous di TikTok tapi lo merugikan orang lain, bahkan menghilangkan nyawa orang lain, itu kayak gila banget, sinting sih. Tapi ada updatean terbaru nih. Jadi si Zack ini ternyata belum dipenjara guys, karena menurut hakim yang mengawasi kasus ini tuh kayak belum perlu dipenjara sih hingga sampai nanti aja ke pengadilan berikutnya yang dijadwalkan pada bulan Mei 2021. Ya ini masih lama sih guys. Jadi kayak keenakan ya si Zack-nya masih bebas di luar sana, masih belum dipenjara. Sementara keluarganya si Mr. Durham ini lagi berduka karena kehilangan sosok ayahnya. Udah rugi secara emosional 2 tahun. Bayangin 2 tahun lo digangguin sama tetangga lo, kan stres banget kan. Ya mending kalau gue pindah rumah sih, parah sih. Udah polisi gak mau ngebantu karena alasan pandemi yang gak masuk akal, ya gue sih langsung pindah. Cuma ya nasi sudah menjadi bubur, kan gak nyangka kalau misalkan si Zack ini bakal sebrutal itu guys. Oke guys, jadi gimana menurut kalian? Apa yang bisa kalian ambil dari kejadian ini? Pelajaran apa yang bisa kalian ambil, bisa kalian pelajari dari kasus ini? Coba komen di bawah. So, terima kasih untuk kalian yang udah menonton, udah menyimak cerita aku dari awal sampai akhir. Kalau kalian ada masukan, ide, saran, kritik, bisa komen di bawah karena aku bakal bacain komen kalian satu persatu. And thank you so much for watching and I'll see you in next video. Bye!